Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dari PAI Unit 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fungsi dan peranan kurikulum nasional. Yang pertama yaitu tentang fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum adalah segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logistik, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kami akan menyebutkan beberapa fungsi kurikulum, yaitu yang pertama fungsi pendidikan secara umum, yaitu berfungsi membantu siswa dalam mempersiapkan diri dan menjadikan mereka individu-individu yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu fungsi suplementasi siswa dari perspektif perbedaan kemampuan, perbedaan minat, dan perbedaan bakat. Maka dapat dikatakan bahwa setiap siswa berbeda. Sebagai perangkat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan layanan bagi setiap siswa berdasarkan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, setiap anak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasannya yang lebih baik berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Dengan kata lain, siswa harus dibekali dengan kemampuan mengembangkan yang terbaik. Yang ketiga yaitu fungsi eksplorasi. Fungsi exploration artinya kurikulum harus mampu menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini, siswa akan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri, sehingga dapat belajar tanpa paksaan. Namun, proses menggali minat dan bakat siswa tidaklah mudah. Terkadang dipaksa dari luar, seperti orang tua. Mereka sebenarnya tidak memiliki bakat atau minat pada bidang tertentu, dan mereka terpaksa memilih hanya untuk beberapa alasan yang praktis tidak masuk akal. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mampu mengenali rahasia bakat anak yang terkadang tersembunyi. Yang keempat, ada fungsi keahlian. Fungsi keahlian ini merupakan pengembangan kemampuan mahasiswa atau siswa sesuai dengan minat dan bakat serta pengetahuan profesional mereka. Oleh karena itu, bidang-bidang ini bersifat opsional dan pada akhirnya setiap siswa dapat menguasai keterampilan sesuai dengan bidang profesionalnya. Karena itu, pengembangan kurikulum harus ditentukan oleh para ahli untuk menentukan kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang profesinya. Selain bermanfaat bagi peserta didik, kurikulum ini juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah, fungsi kurikulum pada semua jenjang. Fungsi kurikulum juga untuk guru, fungsi kurikulum juga untuk pembimbing, fungsi kurikulum untuk komunitas, fungsi kurikulum untuk orang tua, fungsi kurikulum untuk lulusan, dan juga yang terakhir fungsi kurikulum untuk siswa. Berikut kami akan menjabarkan fungsi kurikulum untuk setiap orang atau lembaga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru, yaitu kurikulum untuk guru berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dalam program sekolah. Bagi pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan supervisi. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi orang tua yaitu sebagai pedoman untuk memberikan bantuan baik bagi penyelenggaraan program sekolah maupun dalam membantu putra atau putri mereka belajar di rumah. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi siswa itu sendiri yaitu kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum, siswa akan memahami apa yang harus dicapai, isi atau bahan pelajaran apa yang harus dikuasai, dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikannya. Adapun selanjutnya yaitu tentang peran kurikulum nasional yang akan dipaparkan oleh teman saya. Peran kurikulum adalah suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh objek karena hak dan kewajiban yang melekat pada status atau kedudukannya. Peran kurikulum berdasarkan Omar Hamalik ada 3, yaitu peran konservatif, yang kedua adalah peranan kritis, yang ketiga adalah peranan kreatif. Adapun peran konservatif yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap beraksi dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai-nilai positif bermanfaat
bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial dan budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik. Berdasarkan kritikan tertentu, nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai tersebut belum tentu relevan dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tidak relevan harus dibuang, diganti dengan nilai-nilai budaya baru dan bermanfaat. Disinilah peranan kritis dan evaluatif sangat diutamakan. Jangan sampai peserta didik terkontaminasi dengan nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, yaitu peranan kreatif. Peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar yang kreatif, efektif, dan kondusif. Kurikulum harus dapat merangsang pola pikir, pola tindak peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru hingga bermanfaat baginya, keluarganya, bangsa, dan negara. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan juga keterbatasan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.